Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watayana Toha dengan NIM 220201055. Kali ini saya akan mempresentasikan manajemen pasien safety atau konsep dasar pasien safety. Keselamatan pasien atau pasien safety rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi asesmen atau panaksiran risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analis insiden, terus juga kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Konsep pasien safety yang pertama, pasien safety adalah isu terkini global penting atau high profile dalam pelayanan rumah sakit. Yang kedua, WHO memulai program pasien safety tahun 2004. Yang ketiga, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau KKPRS dibentuk Persi pada tanggal 1 Juni 2005. Dan yang terakhir, Menteri Kesehatan bersama Persi dan KKPRS telah merencanakan gerakan keselamatan pasien rumah sakit pada Seminar Nasional Persi tanggal 21 Agustus 2005. 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Yang pertama, bangun kesadaran akan nilai KP, ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan ahli. Yang kedua, pimpin dan dukung staf Anda, bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang KP di RS Anda. Yang ketiga, integritas aktivitas pengelola risiko, kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Yang keempat, kembangkan sistem pelaporan, pastikan staf Anda agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada KKP RS. Yang kelima, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien, kembangkan cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Selanjutnya, belajar dan berbagi pengalaman tentang KP, dorong staf Anda untuk melakukan analis agar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. Yang selanjutnya, cegah cedera melalui implementasi sistem KP, gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Di sini ada peran sistem informasi manajemen keperawatan terhadap pasien safety dalam keperawatan. Yang pertama, salah satu cara untuk meningkatkan pasien safety itu adalah penggunaan teknologi informasi dalam keperawatan. Yang kedua, penggunaan sistem informasi pada keperawatan telah terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan pasien. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi yaitu terdiri dari dokumentasi asuhan keperawatan, terus pemberian obat intravenous secara terus-menerus, terus juga pendokumentasian grafik pertumbuhan dan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Yang keempat, itu ada 4 hal yang dapat mempengaruhi safety pada pelayanan kesehatan, yang antara lain terdiri dari leadership, sistem pelaporan, problem solving, dan standar perilaku yang jelas. Nah, lanjut, di sini ada manfaat sistem informasi dalam keperawatan menurut Maliarus dan Siga tahun 2009. Yang pertama itu lebih banyak waktu dengan pasien dan lebih sedikit waktu dengan di nurse station. Lanjut, mengurangi penggunaan kertas. Seterusnya, dokumentasi keperawatan secara otomatis. Lalu standar yang sama dalam perawatan. Lanjut ke mengurangi biaya, dan yang terakhir itu kualitas pelayanan keperawatan dapat diukur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.